Halo, selamat sore updaters. Ketemu lagi di Ngupdate Ngobrol ala Podcast biar up to date. Hari ini aku lagi di KCL Avenue. Mau tahu kan kayak gimana KCL Avenue itu? Lihat tuh, sini. Nah, ini di KCL Avenue itu kata cabangnya Jepun udah digital. Lihat, Ham. Boleh disitam biar kelihatan kerennya. Nah, ini yang mau kasih pelayan. Sini. Lanjut nih di sini. Halo, Mas. Nah, di sini kalau nasabah sambil nunggu mau tahu produk-produk kita bisa pakai ini ya, Mas ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ya. Nah, kalau ini tuh teller ya, teman-teman. Jadi mungkin di beberapa cabang di luar kota sana masih ada teller yang berdiri gitu ya, tapi di sini udah duduk. Boleh dilihat deketin, Hans. Ya, keren kan? Nah, sudah juga boleh di-shoot. Nah, ini juga ada kayak corner gitu buat nasabah. Kalau nasabah nunggu pengen minum teh kopi bisa juga ya. Oke, kita lihat sini. Halo, ibu-ibu semuanya, mohon maaf mengganggu. Culik Bu Nova dulu ke podcast ya. Boleh? Oke, gitu. Ayo Bu Nova lagi kan, jadinya Bu Maya. Ya ampun. Oke. Halo, selamat sore updaters. Ketemu lagi di Ngupdate Ngobrol ala Podcast biar up to date. Nggak bosen ya? Masih dengan saya, host update hari ini, dengan Sherla dari Learning Center. Kita ketemu lagi di Ngupdate hari ini edisi ke-25. Keren banget ya tuh. Oke. Tema hari ini mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, karena udah kita blast ke seluruh dunia dengan lagu Yura itu gitu ya, biar nge-grab penasaran teman-teman hari ini. Nah, hari ini aku ditemenin oleh 3 narasumber yang cantik, yang hebat, yang keren, yang baik, pintar. Pokoknya udahlah semuanya sama ibu-ibu ini ya. Kalau gitu kita ketemu dulu dan kita kenalan dulu sama ibu-ibunya. Hap. Nah, gimana udah silau belum nih? Udah silau belum nih sama ibu-ibu cantik ini? Kita kenalan dulu ya Bu ya. Silakan dari ibu yang sebelah sini. Selamat sore updaters. Perkenalkan, saya Nova, Senior Head Operation dari KC Tamrin. Halo Bu Nova. Oke, hai semuanya. Perkenalkan, saya Maya Natalia, saya Regional Operation Manager dari Kanwil Jakarta 3 GOP 6. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Baik, selamat sore updaters. Perkenalkan saya dengan Afirana Nias, Service Quality Department Head. Oke, hari ini kayaknya bukan podcast, Bu. Kayaknya kita mau arisan gitu. Karena kalau cuma sejam podcast kayaknya nggak cukup gitu ya. Kalau 4 cewek disatuin tuh nggak cukup 1 jam ya, Bu ya. Tapi kali ini karena kita schedule-nya untuk podcast, kita akan podcast dulu ya, Bu ya. Dengan tema tadi sudah aku informasikan bahwa hari ini kita temanya adalah The Power of Customer Centricity gitu ya. Dalam banget pokoknya ya. Kita lanjut. Mungkin teman-teman di sini updater semua bertanya-tanya gitu ya, kenapa tiba-tiba podcastnya itu ada di KCL Avenue, yang diundangnya itu Bu Nova sama Bu Maya. Kayaknya Bu Afira bakal jelasin kenapa seperti itu ya Bu ya. Iya, boleh. Silahkan Bu Afira. Terima kasih Sherla. Saya jelaskan sedikit ya mengapa ya update-nya hari ini di KCL Avenue. KCL Avenue ini merupakan salah satu KC yang berkonsep digital bank ya di Jakarta. Jadi teman-teman supaya tahulah ya, bisa ada bayangan seperti apa sih digital bank itu. Tuh, nah juga KCL Avenue ini pelayanannya oke. Widih, Ya. keren banget. Ya, dari HO-nya Bu Vina, Pak Rama, Bu Nova ya, gitu. Ada Bu Nova juga ya di sini ya namanya. Bu Nova, ya. Sama supervisor ya. supervisor Double Nova nih ya Bu ya. Retailernya juga oke-oke seperti itu. Waduh. Makanya kita berada di sini seperti Oke, itu. jadi karena memang kantor KCL Avenue itu bisa dicontoh juga mungkin ya Bu sama teman-teman di cabang yang nonton hari ini. Ya. Keren banget ya. Pokoknya kemarin kan kita sempat ke kontak center juga tuh Bu. Nah KCL Avenue juga nggak mau kalah. Kita datengin juga tuh ya untuk podcast bareng di sini. Nah selanjutnya, podcast ini kan masih di bulan September nih ya Bu kita lakukan, dan mungkin teman-teman updater juga semua tahu kalau di September ini ada hari besar gitu ya, hari pelanggan gitu ya, diperingati tanggal 4 ya Bu, betul ya? Tanggal 4. Nah, berhubungan dengan itu kita juga
karena tema hari ini servis, kita mau tahu juga nih tanggapan dari ibu-ibu yang nggak lama di dunia servis, yang udah nggak sebentar gitu ya di dunia servis, memaknai hari pelanggan itu seperti apa. Yang oke-oke lah Yang ya. oke-oke. Kenapa ngundang Bener, karena kan ibu-ibu ini oke gitu ya kan, Bu ya. perwakilan dari HO dan dan ROM yang betul. peduli juga dengan Servis. servis selain operasional dan juga Bener. untuk meningkatkan bisnis bank terutamanya gitu ya, mensupport penuh lah dari operasional, ayo Betul. dari servis ayo supaya Iya. bisnisnya semakin meningkat. Iya, nggak salah gitu. pokoknya ya Iya. undang dua ibu Betul, ini. iya. Oke, Mohon silakan. diterima ya kami sebagai perwakilan. ini membebani ini ya tanggung jawab Oh, gitu ya. enggak dong Bu. Coba silakan Bu dari Ibu siapa nih? Sweet dulu. Hup. Kita sweet dulu kan? Oke, tadi Mbak Sherla tentang hari pelanggan ya. Memaknai hari pelanggan Memaknai tuh hari seperti pelanggan apa itu. tuh Bu? Oke, menurut saya sebelum kita tahu makna dari hari pelanggan itu, kita tahu dulu definisi pelanggan ini apa aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya pelanggan itu bukan hanya nasabah kita, calon nasabah kita, tetapi siapapun di kantor, rekan kerja kita yang berinteraksi dengan kita itu adalah pelanggan kita, Setuju. gitu ya. Jadi semua yang sehari-hari kita ketemu di dalam aktiviti kita itu adalah pelanggan, gitu kan. Bahkan di Indonesia sampai dibikinkan satu hari khusus ya, hari Saking pelanggan bermaknanya gitu ya, nasional, Bu, gitu ya. kan. Ya, karena mau memaknai betapa pentingnya pelanggan itu. Ya. Dan di dalam dunia pelayanan jasa, kalau kita itu tanpa pelanggan, apalah artinya kita gitu kan? Tidak ada artinya. So buat saya customer is everything gitu. Pelanggan itu adalah segalanya buat kita. Kembali lagi pelanggan itu bukan hanya nasabah, tetapi seluruh rekan kerja kita itu Iya, adalah pelanggan betul. buat kita. Betul. Itu kali ya, mungkin nanti Nova tambahin deh. Iya, Bu Nova tambah bingung mau cari jawaban apa lagi gitu ya. Memenuhi. Oke, Bu Nova silakan Bu. Tambahan berarti kayak meeting ya tambahan. Tambahan gitu. Interupsi ya, Bu, ya. Kalau bagi saya hari pelanggan itu merupakan kesempatan kita untuk pertama update produk, program-program yang kita punya saat ini. Kedua, kesempatan untuk kita tuh menerima kritik dan saran nasabah seperti apa. Kita kan hari pelanggan langsung ketemu sama nasabah. Iya. Kita bisa langsung hatu-hatu apa sih yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang mau jadi perhatian dia, dan itu kan bisa jadi umpan balik buat kita. Terus yang ketiga itu kesempatan untuk kita jalan networking. Kita bisa gali nih kebutuhan dia secara pribadi apa, mungkin secara family atau bahkan corporate. Ya. Jadi semuanya itu merupakan suatu Kesempatan ya. Jadi saking bermaknanya hari pelanggan tuh kita mengapresiasinya dengan memperingati hari pelanggan itu. Betul. Gitu Kemarin ya. lihat ya seru-seruan kita ya teman-teman Iya, di cabang Bu, di hari udah pakai pelanggan. alat. Iya. Kayaknya ini poni-poninya masih poni-poni Prisa. Masih sisa ya Bu ya. Iya. Kemarin juga kan operation ada kan workshop ya Bu, dan Betul. itu kan aku lihat Bu Afira pakai ini Bu, apa baju Prisa mirip banget, Mirip banget gitu ya. ya. Masa? Iya. By the way Bu, aku juga punya kejutan. Mungkin teman-teman updates harus tahu kejutannya. Boleh dibantu mungkin tim multimedia kita tampilkan? Set. Nah, ini adalah Prisa kita kan, Miss Prisa mirip ya. banget ya. Katanya kabarnya nih Bu, saking ibu totalitasnya gitu ya. Potong poni ya kan Bu, potong poni sendiri tuh kan, sendiri loh. Coba diperbesar juga Mas Heru. Ih, mirip banget loh Bu, keren. Bisa jadi ambasador lah Bu lah. Keren ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman di cabang juga kemarin aku sempat lihat di Instagram gitu ya, kalau memang semuanya tuh pakai baju Prisa ya Bu ya, dalam rangka memperingati hari pelanggan. Oke, itu kejutan buat Bu Afira. Nah, karena Bu Afira udah mirip banget Bu, ada hadiah juga nih. Ada apresiasi juga buat Bu Afira dari seseorang yang akan hadir di sini. Ibu deg-degan nggak? Boleh, silakan. Nah, sebagai apresiasi atas totalitas Bu Afira gitu ya, ini ada hadiah berguna. Saking totalitasnya Bun, benar. Ya Allah. Benar. Terima kasih Bu Nata.
Iya, itu tadi kejutan buat Bu Afira karena saking miripnya nih Bu Af. Mau dipajang biar ini kan Oh gitu. menjadi motivasi Biar buat jadi motivasi. Prisa-Prisa yang lain. Prisa-Prisa yang lain untuk menjadi Prisa yang totalitas ya. Oke, nah tadi kan sudah dibahas terkait hari pelanggan gitu ya Bu. Kita juga udah workshop kemarin gitu kan, tim operation semua mengadakan workshop untuk menyamakan persepsi gitu ya. Dimana tahun ini kita tuh mau menggaungkan itu si customer centricity gitu ya. Nah, aku pengen tahu sih Bu, kenapa di tahun ini kita menggaungkan customer centricity ini? Coba mungkin dari Bu Afira bisa kasih tahu teman-teman di cabang. Ya, kenapa kita ini menggaungkan customer centricity, di mana-mana menggaungkan customer centricity ya. Betul, Bu. Customer centricity kan sudah kita ketahui bahwa customer centricity itu merupakan ini ya, berfokus kepada customer, kepada nasabah, apa yang dibutuhkan nasabah, apa yang diinginkan nasabah, apa yang tidak disukai nasabah pun harus kita tahu seperti itu. Nah, apabila nasabah sudah kita penuhin kebutuhan dan keinginannya, maka nasabah itu akan happy, ya kan? Ada perasaan happy dong, karena kebutuhan saya dipenuhin seperti itu. Nah, kalau sudah happy, itu akan menjadi nasabah yang loyal. Yes. Nasabah yang loyal ini bisa menjadi marketing gratis, ya kan? Investasi di tempat kita banyak, gitu kan? Nah, kalau sudah investasinya banyak, jadi marketing gratis, itu bisa meningkatkan bisnis bank, ya kan? Meningkatkan bisnis banknya, tahu dari mana ini, Syara? Dari Kenapa bisa meningkatkan bisnis bank? karena nasabah yang menempatkan dana itu kita akan putarkan. Betul. Dananya bener nggak sih Bu? Iya, Yes. betul. Dapat hadiah nggak Bu? Oh, dapat. Iya, betul sekali. Jadi kalau nasabah kita loyal, kemudian percaya kepada bank kita, investasi banyak lah ya di bank kita, apalagi bawa-bawa kerabatnya, ya kan, keluarganya, gitu ya. rekan-rekannya diinformasikan bahwa Bank Sinar Mas itu oke, top, pelayanannya oke, fasilitasnya oke, produknya oke, seperti itu ya. Nah, maka semakin banyak dong modal di tempat kita yang ditanamkan gitu ya. Nah, itu modal itu bisa kita gunakan untuk bisnis kita. Contoh, ditempatkan lagi di obligasi, misalnya seperti itu. Dapat untung dong kita. Bisa juga diputarkan di pinjaman, kita pinjamkan modal kita, seperti itu. Dapat juga untung, seperti itu. Nah, kita dapat untung, semakin modalnya besar, untungnya semakin besar, apanya kita yang semakin besar? Apa ibu-ibu? Cuan Cuan, kita cuan. semakin besar gitu kan, cuan kita semakin besar. Makanya itu tidak hanya teori ya, kenapa kita harus customer centricity, ya itu tujuannya akhir-akhirnya juga balik lagi kok ke kita gitu, bukan hanya untuk keuntungan bank tapi juga keuntungan kita kok teman-teman ya gitu. Iya. Itu Iya, sih, setuju Sarah. banget Bu. Aku pernah baca dan dulu pernah discuss juga nih sama Bunda, aku ingat banget ya. Jadi dulu itu kita sekarang udah perubahan paradigma ya Bu. Kalau dulu tuh self-centric ya, kalau sekarang itu customer centric gitu. Dimana kalau self-centric itu kayak aku dapat apa nih kalau aku melayani bagus gitu. Tapi customer centric itu lebih sekarang kayak aku harus kasih apa ya supaya customer itu happy dilayani sama aku, balik lagi sama aku kayak gitu ya. Itu setuju banget sih sama itu ya. Terus saking apa pentingnya gitu ya si customer centric ini kan sebenarnya nggak mudah dong Bu untuk kasih tahu teman-teman, menyeragamkan mindset teman-teman, menumbuhkan mindset teman-teman untuk customer centricity itu. Nah, gimana sih Bu caranya untuk menumbuhkan mindset itu? Menumbuhkan, oke. Yang pertama tuh dari diri kita sendiri, situ sudah ada budayanya, budaya untuk customer centricity. Jadi semua berfokus kepada customer, apa yang dibutuhkan customer, apa yang diinginkan customer. Dari Bapak Security, halo Pak, gitu kan. Kemudian dari Pramubakti juga bisa, kemudian frontliner, dan juga dari KPNO pusat. Semua saling membantu, saling berkolaborasi lah ya, supaya bisa terwujud ini apa yang diinginkan oleh nasabah gitu ya, apalagi yang garda paling depan nih Bapak gitu kan. Harus Dan sinergi juga- ya. ya. Nah, Harus ini yang- sinergi ya Mbak harus Fira sinergi, ya, betul. gitu. Apalagi ketemu pertama ya Iya. gitu. Nah, itu ketemu pertama, apa kadang nasabah itu mencurahkan keluh kesahnya gitu ya kepada bisa kepada security, kepada Pramubakti, bahkan kepada frontliner. Seperti itu, saya pinginnya seperti ini, saya tidak mau seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang kita akan ini lagi ya, kita akan tampung, kemudian kita akan berusaha untuk mewujudkannya seperti itu, Bu Sherla. Nah, caranya supaya teringat kembali gitu kan, kita harus customer centricity bisa lewat
training gitu kan, di reminder kembali, ayo customer centricity. Kemudian bisa melalui survei. Sebentar lagi ada survei. Survei untuk customer satisfaction survey ya. Ya, itu mulai minggu depan. Minggu depan kita ada customer satisfaction survey selama 2 minggu. Ya. Nanti di situ kita akan grab nih apa sih yang nasabah butuhkan. Kemudian apa yang nasabah keluhkan. Kemudian bagaimana penilaian nasabah terhadap Bank Sinarmas seperti itu. Itu kan. Nah, komplain juga bisa bicara. Untuk komplain itu juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan bank kita supaya tahu nasabah ini nggak suka gitu kan. Sukanya seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi memang dimulai dari sendiri-sendiri, kemudian dari behavior, kebiasaan mungkin ya Bu. Jadi bukan cuma di cabang sih ya, harusnya yang punya mindset customer centricity ya Bu ya, tapi mungkin kita di KPNO juga harus kolaborasi dan sinergi sehingga ya udah seragam. Nanti kalau Bank Sinarmas dikenal itu ya yang customer centricity gitu brandingnya ya Bu ya. Jadi bukan hanya kalau ditanya, kan berkembang nih, besar nih ya kan, padahal tujuan kita menjadi nomor 1. MRI, kita tuh ada survei. MRI Serla. Nah, seperti mystery shopper lah ya setiap tahunnya dari MRI. Kemudian nanti peringkatnya diinfokan di Infobank, majalah Infobank. Nah, tujuan kita tahun ini adalah juara 1. Juara 1 Indonesia dulu. Kalau sudah Indonesia, dunia. Kalau sudah dunia, podcastnya bukan di sini ya, bukan di Nah, sini. Go internasional. Go internasional. Ya. Oke, jadi itu tadi cara mungkin dari sisi SQ untuk menumbuhkan dan menyeragamkan mindset menjadi customer centricity gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya aku mau minta tanggapan nih dari Ibu yang memang udah expert di bidang servisnya. Jadi kemarin mungkin teman-teman updaters juga sempat lihat di Instagram gitu. Jadi salah satu selebgram atau Instagram gitu ya, dia tuh ke salah satu bank biru. Udah tahu dong siapa? Udah tahu dong ya, biru siapa gitu. Udah tahu ya. Nggak perlu dikasih tahu juga tahu gitu ya. Jadi kan kalau tahun lalu mereka itu bikin gebrakan dengan service dari security-nya yang oke banget gitu ya, bukan cuma menyapa tapi ditanya produk juga apa tuh gitu di luar kepala. Nah, dia dikejutkan dengan pelayanan CS tapi bukan customer service tapi cleaning service. Nah, mau minta tanggapannya dari ibu-ibu semua. Berarti kan Bank Biru ini udah menerapkan customer centricity dong. Nah, tanggapannya seperti apa nih? Mau dari siapa? Wah, kita masuk lagi. Ya, kalau misalnya ngomongin service, kebanyakan kiblatnya Bank Biru ya, gitu kan. Untuk yang security-nya. Sekarang bertambah lagi viral CS-nya ternyata cleaning service gitu ya. Ini sesuatu yang buat saya adalah cermin buat kita ya. Cermin buat kita di Bank Sinarmas. Kapan kita akan menuju ke situ? Ini on process ya. On process buat kita gitu. Ya, kita menjadikan itu sebagai satu patokan buat kita untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan memang benar bahwa maksudnya dari garda depan itu kan security sudah dikenal lah ya bahwa yang menyambut. Tetapi nggak cuma di Bank Biru, di bank kita juga Pramubakti juga itu bagian dari garda depan. Yang ada di depan itu yang juga harus siap gitu kan. Dan ini buat saya adalah PR kita bersama tentunya ya. PR kita bersama adalah untuk bagaimana kalau Bank Biru bisa, kita pun harusnya bisa. Iya kan? Kita harusnya pasti bisa. Itu yang buat saya adalah suatu motivasi. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya, gitu harus kan. bisa Kita dong, mulai dari yang budaya tadi, sinergi tadi itu buat saya sesuatu yang sangat memotivasi banget gitu kan. Sangat memotivasi banget. Kita bisa kok. Karena kemarin aja dari SQ, dari tempatnya Mbak Afira itu udah sampai ada security ambassador ya. Kita udah punya security ambassador itu, bahkan sekarang udah masuk ke batch 2. Ya, untuk yang ini baru wilayah Jabodetabek. Baru wilayah Jabodetabek sebentar aja. lagi seluruh Indonesia. Itu kelihatan udah ya. Kemarin itu kita dengar security presentasinya itu luar biasa gitu, out of the box banget. Mereka punya materi-materi yang dipresentasikan dan bagaimana spirit mereka untuk benar-benar menjadi garda depan yang melayani gitu ya, yang benar-benar customer centric ini gitu kan. Nah, ya harapan kita semua setelah kemarin security ambassador, kita akan juga ke Pramubakti ambassador mungkin ya gitu kan. Untuk supaya bisa memupuk karena kita lihat banyak juga talent-talent dari Pramubakti bahkan
saat ini sedang ada kelas operasional yang justru dia dari outsourcing gitu kan. Dan dia pun dengan bangga memperkenalkan dirinya bahwa saya dari outsourcing sekarang dia menjadi salah satu tim operasional. Artinya semuanya punya kesempatan gitu kan. Semuanya punya kesempatan melayani dan bisa lebih besar lagi. Artinya Bank Sinarmas akan jauh lebih besar lagi, dimulai dari pelayanan kita yang kita buat jauh lebih baik. Itu kali ya dari saya. Jadi emang sudah ada menuju ke sana ya Bu. Nggak boleh sama Bang Biru kita bisa gitu. Bisa, harus bisa. Harus bisa. Oke, kalau dari Bu Nova nih Bu. Aduh, udah ini banget ya, jadi langsung nggak apa-apa Bu. Ibu merangkum, membuat summary dari apa yang dijelaskan oleh Bu Maya nih. Dari saya mungkin secara cabang kali ya gitu kan. Ya itu pentingnya berkolaborasi ya kan dari semua garda. Contoh pertama ada morning briefing. Kita kan semua itu selalu ikut dari mulai security, pramubakti, frontliner. Nah itu pentingnya berkolaborasi. Jadi semua garda tuh update apa sih yang jadi concern pada saat morning briefing, apa sih yang mau kita review, kan itu semua dibahas tuh di morning briefing. Nah memang kolaborasi itu penting untuk kita satukan persepsi, hari ini kita mau ngapain, besok mau ngapain, kita ke depannya mau apa gitu. Jadi penting banget kolaborasi. Iya betul. Jalan. Ya. Gitu lah, pokoknya kita nggak boleh kalah sama Bank Biru itu gitu ya. Jadi nanti yang didengar orang tuh Bank Merah, kan? Sama sensitifnya Bank Merah. Iya dong. Bu, by the way Bu, teman-teman di cabang atau teman-teman updaters yang mau bertanya boleh di chat ya. Atau nanti mungkin boleh raise hand. Kita akan open mic kenalan gitu ya. Mungkin boleh ditampilin tim untuk tampilan. Nah teman-teman di cabang udah berapa tuh yang join? 376, dan mungkin ada beberapa teman-teman juga yang join di PAIS nih Bu biasanya ya, nobar bareng gitu di divisi-divisi. Tuh Kaca Tarakan ya. Gitu ya. Iya. Besim Kaca Solo. Tuh ada Bu Mary ya, Mary ya, Bu Mary ya, Bu Yani. Halo semuanya, halo. Nanti gantian ya di sini teman-teman yang di cabang boleh di sini. Sekarang Bu Maya sama Bu Nova dulu dan Bu Afira, nanti teman-teman cabang juga boleh untuk ikut podcast sama kita. Ditunggu undangannya. Ditunggu undangannya. Udah kayak apa ya Bu pernikahan. Nah, nyambung lagi nih Bu terkait customer center city. Mungkin kan Bu Maya, Bu Nova, Bu Afira ini bukan setahun 2 tahun gitu ya di bidang servis gitu ya. Udah berbagai macam nasabah dihadapi, berbagai kondisi dihadapi. Itu kan tentu kita harus apa ya Bu menjaga mood kita dong gitu kan. Gimana mood kita bisa tetap stabil, bisa tetap oke saat melayani nasabah yang kadang kan aneh-aneh juga ya Bu, maunya kayak out of the box gitu ya. Gimana tuh Bu? Garda depan itu nggak bisa pilih sayangnya ya, nggak bisa pilih kita mau ketemu nasabah yang kayak gimana, pengennya semua lagi keadaan happy, moodnya baik gitu kan. Nah, pertamanya pastinya kita juga memang harus jaga mood kita dulu ya kan. Terlibat kita lagi ada kepikiran apa nih gitu kan, di PHP-in sama siapa gitu kan, lagi galau gitu ya Bu ya. Kita mau apa nih, kita mau kerja, kita fokus, kita tebarkan aura positif ya kan, jaga mood kita. Jadi nasabah pun yang mungkin moodnya lagi bete, lagi kesel atau mau komplain mau apa, yang nggak vibe-nya kita bagus ya kan, kayaknya menerima juga kan, bukan dari ini kayak dari hati juga kan kelihatan, gak cuma senyum doang gitu aja. Itu memang harus dari kitanya ngejaga moodnya dulu, singkirkan dulu tuh yang tadi yang negatif auranya, bangun positifnya. Oke. Kita siap nih ngelayanin nasabah. Jadi karena biasanya kalau mood itu kan transfer ya Bu ya. Kalau kita ngobrol sama yang segitu kadang kayak ke bawah gitu. Kalau ngobrol gitu. Apalagi mungkin nasabah gitu ya. Nasabah kan nggak mau tahu mood kita kayak gimana dong. Dia kesini mau dilayani dengan baik, mau happy gitu ya. Kalau dari Bu Maya sendiri gimana nih Bu? Sama sih ya gitu kan, karena harus vibes-nya itu harus dari kita dulu yang bangun gitu kan. Kalau dapet nasabah yang usil ya kan, ngerasa oh ini saya bikin moodnya makin naik turun nih gitu kan, kepancing deh gitu kan. Nah itu benar-benar harus dijaga dari kita dulu, dari pintu masuk, dari garda depan, kembali lagi garda depan nih ya, dari garda depan sampai ke pelayanan di frontliner kita, sampai mungkin supervisor atau HO ketika menghandle itu vibes-nya harus benar-benar kita bangun sepositif
sepositif mungkin gitu loh. Jadi supaya nasabah yang mungkin tensinya lagi tinggi, panas di luar gitu kan, disambut sama bapak-bapak security kita dengan ramah, dengan senyuman, itu kan akan cooling down sampai ke antrian CS, mungkin antrian teller lebih turun lagi tuh gitu kan. Atau kadang dia berasa, duh antrian banyak nih, tapi karena bisa dihandle sama misalnya bapak-bapak security tanpa harus antri, dia udah berasa happy itu. Udah, oh ternyata saya kok di Bank Sinarmas nggak perlu antri di dalam, security-nya udah bisa handle. Atau oh ternyata lewat si Mobi Plus udah bisa. Ternyata security-nya bisa ngajarin itu satu paket kalau saya bilang. Itu sudah satu paket yang membuat supaya mood nasabah bisa kita juga jaga ya, walaupun kadang tidak bisa uncontrol gitu ya, tapi at least kita bisa berusaha untuk jagain gitu. Setuju banget. Dari Bu Afira ada yang mau tambahin ya Bu? Cukup sih. Udah lengkap nih ya. Oke. Nah, pasti dong dari cerita tadi itu saking banyak nih ya Bu pengalaman Ibu di dunia servis. Ada dong yang paling keinget, mungkin momen yang paling lucu, paling nyebelin, paling bikin marah gitu selama melayani nasabah gitu kan. Boleh diceritain dong serunya gimana sih jadi orang pelayanan itu gitu. Dari siapa nih? Bu Afira mungkin? Dari saya ya. Udah senyum-senyum aja nih Bu Afira. Sambil mengingat soalnya. Ini saking banyak pengalamannya. Saya jadi berusaha ngingat-ngingat juga ya. Ya dulu sih pengalaman di cabang ya, dulu kan saya di cabang ya gitu, belum di kantor pusat. Jadi di cabang saya pernah menjadi customer service ya. Menjadi customer service itu memang beraneka ragam lah ya, nasabah kita ada yang baik banget tuh, ada yang aneh lah ya istilahnya gitu kan. Nah, ada yang sukanya nongkrongin di depan CS-nya terus seharian gitu kan, pengen ngobrol aja. Ada yang seperti itu biasanya sudah usia ya, mungkin kesepian atau apa gitu, pengen ngobrol aja seperti itu ya, nggak apa-apa gitu kan. Nanti juga tidak hanya ngobrol sih, nanti juga ada penempatan dana biasanya seperti itu. Tuh, itu kan hanya triknya dia supaya bolak-balik ke bank kan, menempatkan dana kan, nggak apa-apa gitu kan. Nah ada juga yang serem nih, wajahnya serem gitu ya, dari fisik tuh, aduh ngeri nih gitu kan, deg-degan ya kalau ketemu kadang. Duh bisa nggak ya nih ya, galak nggak ya gitu kan, galak nggak ya gitu kan. Ya ternyata setelah dilayani sesuai dengan keinginan beliau, kemudian kita juga menawarkan produknya sesuai kebutuhan beliau itu menjadi nasabah yang setia. Jadi waktu kita tawarkan, Pak ini ada produk baru, sudah gas gitu ya, tempatin aja udah, nggak lihat syarat ketentuannya, nggak lihat biayanya, sudah tempatin karena sudah percaya dengan kita bahwa kita tidak akan merugikan nasabah seperti itu. Nah, yang paling membahagiakan kan kalau sudah penempatan gitu kan insentifnya kan ya. Tentunya kembali ke cuan. Iya, kembali ke situ ya kan. Kalau sudah kembali lagi kok ke kita melayani dengan tulus, kemudian sesuai dengan kebutuhan nasabah, maka akan kembali lagi ke kita gitu sih. Itu pengalaman nyata saya seperti itu. Pokoknya kalau udah trust, kalau udah nyaman pasti balik lagi, nggak usah kita yang cari gitu ya Bu ya, tapi kembali gitu untuk minta dilayani sama kita. Nah sekarang dari Ibu Maya. Saya ya, ini agak berkebalikan ya. Ini sharing ya, ini sharing tapi bukan untuk dicontoh ya teman-teman semua. Ini jangan ya Dek gitu. Jadi dulu saya itu pernah menjadi teller. Jadi teller. Terus kemudian kalau teller itu kalau sudah mendekati jam close cash, tutup kasnya itu kan jam-jam 3 itu, kita itu pengennya kan ada kas besar, kas kecil nih, teman-teman teller pasti tahu lah ya. Jadi kebiasaannya kita itu adalah maunya kas kecil itu sekecil-kecil mungkin. Jadi kalau bisa semua uang itu gepokan semua untuk disetor ke kas besar gitu kan. Nah, pada waktu itu udah di jam 3 ada nasabah nih yang datang. Memang nasabahnya ada nasabah loyal gitu kan. Nasabah loyal, ramah, nggak neko-neko gitu kan. Gitu. Datang, kebetulan memang saya yang layani. Terus mau minta penarikan adalah uang 10 juta. Mau minta penarikan 10 juta. Dan dia bilang, Mbak kalau bisa uangnya adalah 100.000 satu gepok.
gitu kan. Kan kalau 10 juta satu gepok ya 100.000. Saya punya nih satu gepok 10 juta gitu kan. Tapi saya sisihin. Saya pikir saya coba hitung dulu ya, bisa nggak ya 100.000-nya 10 juta satu gepok ya Pak, gitu kan saya ngomong gitu. Tapi apa yang saya lakukan sebenarnya? Saya mengumpulkan uang-uang pecahan receh. Jadi saya gabungin, saya nggak kasih satu gepok karena kan kas kecil saya mau saya kecilin nih ya. Jadi uang yang di cash box saya kumpulin nih 100.000, 50.000, 20.000 gitu. Ternyata genap tuh 10 juta gitu kan. Terus saya bilang, Pak mohon maaf ternyata gepokan 100.000-nya nggak ada. Saya cuma punya ini campuran 100, 50, 20. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa. Saya bayar lah. Gitu. Saya bayar ke nasabah pulang dan saya klop-klopan lagi gitu kan. Saya klop-klopan lagi. Apa yang terjadi? Saya selisih 10 juta. Ya ampun. Ternyata duit 100.000 segepok yang saya simpan dengan uang yang klop-klopan itu saya kasih dua-duanya ke nasabah. Ya ampun. Langsung Keringat dingin. Ternyata alam semesta langsung menegur saya saat itu. Kamu nggak jujur ke nasabah gitu kan. Saya langsung panik dong, 10 juta di zaman itu saya harus tombok gitu kan. Zaman sekarang juga besar. Gede juga gitu kan, apalagi zaman saat itu ya. Sama zaman saya teller waktu itu bener-bener saya langsung oh my god gitu kan, saya salah gitu kan, langsung saat itu berasa tertegur banget gitu kan. Langsung cepet-cepet telepon, minta waktu itu kepala operasionalnya teleponin nasabah bilang, aduh kebetulan itu memang saya buru-buru karena saya mau pakai bayar orang, jadi di amplop itu saya langsung kasih ke orang, saya cari dulu deh orangnya masih ada apa enggak gitu kan. Dan syukurnya balik gitu, dan nasabah itu yang benar-benar mengantarkan sendiri gitu. Pesannya di sini adalah apa? Kita harus jujur dulu sama diri kita sendiri. Ya kan? Kembali lagi tadi adalah customer centric. Ini kan saya self centric kan. Saya berasa bahwa saya mau kas saya sekecil-kecilnya pada waktu saya mau close cash gitu kan. Saya nggak mempedulikan kebutuhannya si nasabah gitu kan. Dan akhirnya waktu itu saya ditegur dengan saya membayar dia dengan salah gitu kan. Itu teguran keras buat saya. Ada pepatah kuno, tidak ada noda tidak belajar ya. Itu noda saya ya teman-teman. Tolong belajarlah dari noda saya. Jangan bikin noda sendiri gitu kan. Jadi bagaimana kita harus jujur sama diri kita sendiri, dan fokus kita adalah bagaimana kita pelayanannya kepada nasabah memberikan yang terbaik. Bikin jadi deg-degan ya, dengarnya gitu ya ampun. Selisih loh tadi pas. Itu benar-benar blast gitu. Dan langsung dibayar saat itu juga gitu ya Bu, ditegur gitu ya. Aduh benar-benar tegurannya langsung saat itu juga gitu. Selanjutnya nih Ibu Nova nih, pasti punya pengalaman seru juga dong. Ada lah, kan saya juga dulu awalnya CS ya kan. Pasti berkesan tuh yang pertama-pertama memang ya. Kalau di saya tuh dulu tuh pernah ada nasabah. Jadi kan kalau di CS tuh kan lebih banyak lebih banyak pertanyaan produk knowledge dari nasabah. Kita kan memang udah prepare nih produk apa semua ketentuan kita udah siap gitu kan. Tapi ada suatu waktu tuh ada nasabah datang, makanya sih udah kecewa lah, maksud atau sedikit bertanya-tanya. Dia tuh menanyakan, kok bunga yang diterima dia tuh kecil. Dia tunjukin buku tabungannya gitu kan. Kok bunganya kecil, coba kamu hitungin gitu kan. Nah kan selama ini kita cuma di prepare rumusnya gimana nih gitu kan. Rumusnya udah ngerti, terus dia bilang hitungin manual, coba kamu tulis, dia bilang gitu. Jadi bener-bener di depannya dia saya harus tulis hitungan kita tuh kayak apa gitu kan. Dan bukan cuma rumus, bener-bener hitungan bunganya tuh maunya seperti apa kan. Kalau kita ada tiring dulu kan, jadi harus bener-bener. Nah di situ sih deg-degan, panik, cuman ya pasti dong agak, kayak di depan banget ya. Tapi kan nggak mau kelihatan ini kan, nggak mau kelihatan kayaknya bingung atau gimana. Sebenarnya nelfon SPV, cuman SPV saya waktu itu memang lagi otorisasi kalau nggak salah, jadi nggak bisa gitu karena itu. Terus ya udah coba deh gitu kan, dicoba-coba. Akhirnya ketemu sih klub, untungnya hitungan dia sama saya pas, terus dia mengerti. Ya intinya dia cuma pengen tahu nih hitungannya kayak gimana gitu kan. Nah cuman apa sih yang bisa saya pelajarin gitu kan, ya memang kita harus ready nih segala macam sumber pengetahuan, bukan produk dasar, kita memang harus ready dengan semuanya. Kita memang harus update nih, bukan cuma kita terima oh ya ini SOP-nya kayak gini loh, oh ini ketentuannya kayak gini. Garda depan tuh memang harus tahu kulit-kulitnya juga gitu loh. Kalau kita pengen tahu, kita berani update diri kita prepare kok, nasabah kita siap kok menghadapi itu semua, karena kita nggak bisa selamanya bergantung sama supervisor atau kerabat atau yang lain gitu. Makanya upgrade
diri sendiri itu penting banget. Ya, makanya hashtagnya podcast ini service update you, ya kan. Jadi emang service itu bisa mengupdate diri kita. Seru banget pengalamannya karena nggak sebentar di dunia service, saking banyaknya jadi bingung ya Bu mau ceritain yang mana ya. Oke, kita cek dulu deh, ada yang tanya nggak nih di chat atau di raise hand. Tim updaters boleh ditampilkan, ada? Kalau kita tuh Aduh, pertanyaannya panjang apa ya tuh kan? Tuh kan. Mau nanya, kira-kira Baru- mau nanya apa nih gitu kan? Oke, kita baca nih ya. Ini dari Pak Yudianto Tanri nih ya. Sebagai middle up manajemen Bank Sinarmas, apa bentuk nyata customer centricity yang sudah pernah dilakukan ibu-ibu gitu kan untuk customer internal yang dapat menginspirasi para middle up manajemen nih di seluruh unit kerja Bank Sinarmas? Serta apa keunggulan dari penerapan customer centricity untuk customer internal dalam kaitannya dalam pertumbuhan bisnis bank gitu mungkin ya. Ada yang mau jawab nggak nih? Panjang banget ya. Jadi intinya bentuk nyata customer centricity dari Untuk ibu-ibu nih internal untuk gitu customer ya. customer Internal internal ya. tuh Oke. apa sih? Mungkin Ya. pengen tahu gitu ya, biar dicontoh nih Bu. Oh, oke. Boleh. Saya coba Boleh. ya. Boleh. Nanti tolong tambahin ya gitu. Ya, saya juga berpikir. Iya. Sambil pikirin juga gitu ya. Kalau dibilang mungkin posisi middle, kalau saya menyebut saya juga adalah teman-teman regional operation manager ini adalah bagian dari jembatan antara KPNO dengan teman-teman di cabang, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau saya berusaha untuk kita itu harus responsif gitu kan, responsif karena ketika kita dicari pasti kita dibutuhkan. Iya, Gitu kan, itu dia. Jadi mau di sebenarnya segala lini ya, segala lini kita mau teman-teman di KPNO, teman-teman di cabang kalau dicari itu pasti karena dibutuhkan gitu kan. Hal simple memang kadang kan kita itu sekarang dunia teknologi WA gitu kan banyak banget gitu kan. Sekarang udah pakai GWS juga, masih transisi chatnya kadang GWS, chatnya kadang WA gitu kan, masih transisi seperti itu. Itu ada hal-hal yang mungkin kalau misalnya saya belum bisa handle saat itu. Misalnya nih cabang minta, Bu tanda tangan memo nih, memo evaluasi kerja misalnya gitu kan, mau teruskan ke HCM gitu kan, karena mungkin saat itu mungkin saya fokusnya adalah transaksional yang harus dikerjakan di cabang yang berhubungan sama nasabah eksternal, itu saya akan WA biasanya, tolong sore ingetin lagi ya saya untuk review lagi memo untuk yang karyawan yang akan ditaruh ke HCM. Jadi sesimpel itu mungkin ya menurut saya, sesuatu hal yang dikomunikasikan bagaimana supaya kita itu bisa kerjanya bisa jalan semua gitu kan. Ada yang memang harus bisa di take care saat itu, ada yang mungkin dipending tapi dikomunikasikan supaya oh iya yang menunggu pun tahu bahwa kita udah tahu tapi menunggu waktu untuk merespon seperti itu. Kalau benefitnya tadi tanya benefit juga ya gitu kan. Pasti banyak ya teman-teman, karena kalau gimana kita mau melayani yang di luar kalau kita sendiri di dalam ini tidak saling melayani gitu kan. Suatu bisnis itu akan terbangun tidak hanya berjalan masing-masing gitu kan, karena ibaratnya anggota tubuh semuanya saling melengkapi gitu kan. Jadi tangan butuh badan untuk nempel gitu kan, sama gitu kan. Divisi-divisi butuh cabang untuk menjalankan apa yang mereka proses di sana untuk dijalankan di cabang pun butuh kantor pusat untuk tanya ini regulasinya seperti apa. Semua itu menjadi satu paket untuk bisa kita bawa itu kepada nasabah eksternal, dan tentunya kembali lagi tadi jadi akan meningkatkan bisnis kita. Gitu. Kalau saya itu sih mohon tambahannya para ibu-ibu. Ada yang mau ditambahkan? Iya, komunikasi kali ya. Komunikasi, Iya penting benar. banget sih memang antara semua lini itu memang penting komunikasi, karena kita komunikasi sama internal kita tuh karena kita sendiri kan nggak ngerti nih proses di internal divisi ini misalnya apa. Mereka juga nggak ngerti. Jadi kalau komunikasinya berjalan lancar, kita akan saling sama paham gitu kan. Kebutuhan mereka apa, kebutuhan kita apa, yang ujung-ujungnya memang satu tujuan. Tujuannya kan sama gitu ya Bu. Komunikasi semas. Iya, semas itu yang mandatory banget gitu ya Bu ya. Bu Fira? Tadi ya untuk yang konkretnya lah ya, kalau kita sih contoh ya, kan kadang teman-teman di cabang itu mencari ketentuan contohnya, nah lupa nih yang mana ya ketentuannya. Kita tanya nih, teman-teman cabang tanya ke service quality biasanya ya, tanya Ibu misalnya pemesanan seragam bagaimana,
pemesanan makeup bagaimana? Sebenarnya pertanyaannya kan ini sudah bertahun-tahun ya kan. Tapi kita tetap bantu lah ya, kita tetap layani bahwa pemesanan seragam sesuai dengan ketentuan ini. Kita tidak meminta cabang untuk mencari sendiri, dan teman-teman cabang pun juga pada pengertian lah ya bahwa oh kita juga nggak enak tanya-tanya terus, tapi setelah dibantu mereka save ketentuannya, kemudian mereka cari seperti itu. Jadi saling membantulah itu wujud real bahwa kita itu peduli dengan apa yang dibutuhkan teman-teman cabang. Bahkan teman-teman cabang ada keinginan, Ibu kalau sistemnya seperti ini gimana? Kita coba bantu, sampaikan ke divisi terkait karena bukan wewenang service quality misalnya seperti itu ya. Kita bantu sampaikan ke divisi terkait seperti itu ya. Terus kemudian ada yang butuh bantuan, Ibu tolong dong gitu kan, tolong disampaikan ini transfernya kenapa belum masuk. Sebenarnya bukan di service quality juga. Gitunya ternyata yang Mbak Mira ya. Saya nyebrang nih. Siap-siap saya nyebrang sampai gitu kan, ke ruangan depan gitu. Dan tetap diterima ya, Diterima, dan helpful iya, gitu ya, iya. disalurkan ke memang divisi yang terkait Ya, gitu yang kan. penting kita membantu karena kita juga paham teman-teman di cabang ini berhadapan langsung dengan nasabah. Di depannya langsung nasabah, bisa nasabah yang tadi ngomel-ngomel kah, ada yang nasabah yang sabar, macam-macam kan. Ya udah, yang penting kita membantu teman-teman kita di cabang terlebih dahulu. Itu ada perasaan yang ini untuk customer centricity internalnya. Yang penting apa yang dibutuhkan teman-teman, ya udah kita bantu semaksimal mungkin. Itu sih. Karena memang orang cabang hubungan kita tuh karena memang mereka butuh gitu Iya. ya, bukan kayak ke siapa lagi Betul. nih gitu kan. Ada lagi mungkin luar biasa deh pertanyaannya. Nah ini dari FSMD, singkatannya apa tuh, nanti bisa dibalas ya. Pernah atau enggak sih dapat customer yang mungkin kurang atau enggak ramah atau dibilang kasar nih Bu? Apa sih servis yang harus diberikan dan meleraikan jika hal yang di luar keinginan itu ada di depan kita gitu lah ya? Pernah lah ya. Pernah kayak gitu ya. Iya. Pernah. Kalau dari cabang ya, pesan saya sih mungkin gini, semakin nasabah marah, semakin tinggi nasabah berbicara, kita tuh justru harus turunin nada kita. Jangan ikutan tinggi gitu, jangan terpancing. Jangan kepancing Iya, Bu, ya. jangan kepancing. Jadi beberapa kali sih saya coba ya. Jadi misalnya kalau kita ketemu nasabah yang marah-marah nih, yang udah bergetar banget suaranya, kita turunkan intonasi kita dari dia ngikut kok. Gitu kan, ngikut. Mungkin dia juga butuh sebenarnya melampiaskan emosinya. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, kita dengerin dulu, tapi dengan empati yang bagus, dan kita cukup turunin nada kita, dengarkan dia. Ya sejauh ini sih berhasil ya. Memang kadang-kadang nasabah memang perlu didengarkan aja dulu gitu kan. Jangan langsung di cut atau dibilang nggak bisa atau apa. Iya, benar. Ya, didengarkan dulu, nanti kita coba cari solusinya. Iya benar-benar. Karena memang kadang itu tadi si nasabah itu pengen didengerin dulu gitu, jangan langsung cerita nggak bisa Pak, nggak kayak gitu ya. betul. Kadang kalau udah mencurahkan mereka juga reda gitu ya, udah enak mungkin ya plong. Sama empati sih, maksudnya Empati, ya kita tunjukkan lah empati kita gitu kan, karena dia juga pengen kan, gak cuman oh iya dengerin doang, tapi kita juga ngeblank gitu kan. Kadang-kadang tetap tunjukin empati lah, nasabah seneng kok kayak gitu. Terus berarti ekspresi wajah juga Betul. ya. Iya. Jangan sampai nasabah marah kita Kita bingung gitu kan. Ya, udah, kita Nanti tenang aja dulu. resultnya makin Kita- cecer atau Betul, gimana nih Bu ya. jadinya Kita gitu nggak ya. senyum-senyum, Iya. nggak juga bingung, tapi kita berusaha untuk menampakkan wajah ekspresi kita ini, oh ada empati, Iya. baik-baik, Iya. kita dengarkan, kita akan bantu, kita akan berikan solusi seperti itu. Oke, sip. Coba satu lagi ya, mungkin ada yang mau open mic nggak ya kira-kira dari teman-teman yang online di Zoom? Kalau nggak ada, halo, ada yang mau on mic? Ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Oh itu. Boleh sambil minum ya. Boleh, silakan Ibu, silakan. Yes. Itu dari Akbar Duyantoro. Coba Mas Akbar Duyantoro, dari mana ya? Bisa keluar suaranya? Halo Mas Akbar. Kayak ingat mukanya juga. Jangan tuh. bukan. Iya dong, Iya, dada-dada. ini ya. Apa, Bu? Ini dada-dada Dada-dada apa aja. sih? Mau bertanya. Apa Kalau dada-dada ya udah kita Iya. jangan balas dada-dada. Oke, sambil nunggu Mas Akbar, mungkin kita cek dulu deh satu pertanyaan lagi nih untuk yang di chat. Ini kayaknya dada-dada aja deh, Bu. Dada-dada aja pengen kenal gitu ya. Oke. Nah, ini dari Maya Boleh ya. ke bawah? Aduh, banyak banget ya. Aduh. Oh, ini
kayaknya lebih ke komplimen gitu ya. Pernas kemarin temanya cosplay secabang jadi Prisa kan ya Bu, jadi vibe Bang Sinarwasnya berasa banget gitu ya. Di cabang kita bikin acara nasabah, yang datang kita ajak main roulette wheel, terus nyanyi-nyanyi, joget. Nah seruan nih Bu kemarin, nyanyi joget bareng nasabah. Cabang kita ikut lomba video juga, tapi belum beruntung nggak apa-apa. Yang penting udah ada kemauan ya Bu ya. Yang penting nasabah happy. Nasabah Saya lihat sih nasabah happy sih. Nasabah happy, Ini gitu. dari Maya IKPP. Ini sama nih, IKPP ini sama ya? nama nih sama Sama saya. Maya, iya. Iya, Oh, benar. Maya IKPP, oke. Iya. Nasabah happy dan Mbak Maya udah ikut berpartisipasi untuk Benar. Mereka merayakannya. tuh gitu satu ya. cabang tuh benar-benar berkolaborasi ya. Ya. Saya lihat juga Ya, videonya betul. gitu kan. Jadi dari frontliner, SPM-nya juga ya Bu ya. marketingnya, bahkan sampai SBM-nya pun ikut Semua bersama-sama ikut dengan ya. nasabah. Dan waktu lihat di banking hall itu sampai joget-joget itu benar-benar dengan nasabah itu Benar-benar menyatu nyatu ya. menyatu ya. Itu kan berarti arti sesungguhnya Iya, hari pelanggan iya. buat nasabah ya. Jadi nggak apa-apa kali ya belum menang Nggak gitu kan, apa-apa, tapi nanti lagi sudah lah ya. mendapatkan hati di Benar-benar tempat di hati nasabah. karyawan, di hati nasabah. Nasabah, betul. Gitu ya. Ada lagi nggak nih? Kita juga ada program Ada customer yang minta open mic centricity ya. katanya. Customer centricity Sheila. Jadi apa saja yang tadi nasabah butuhkan kita ini ya tampung, kemudian kita sampaikan ke divisi terkait, kita follow up terus. Mungkin divisi-divisi pusing nih kalau saya teleponin sudah belum, sampai mana belum gitu kan ya. Supaya inilah kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh nasabah gitu. Ya. Ini katanya ada yang mau on mic ya? Ya, sore Bu. Halo. Ya sore. Ya, Bu Maya. Dan Halo. Aisyah. Apa passwordnya? Ya. Customer Bu, centric. Ya, enggak ya? Halo Pak. punya warung sebelah nih. Belum kelihatan nih. Yang Halo. mana nih mukanya nih? Coba kita lihat. Wajah ganteng. Oh, oke. Bu, saya Bu Akbar, BSC Pangkal Pinang, Bu. Ya, Oke, halo Akbar. Silakan. mau sedikit sharing dan ngasih saran dikit boleh Bu ya? Boleh dong. Boleh. Boleh. Ini terkait pelayanan masih Bu. Kan tadi aku sempat dengar juga terkait security ambassador Bu ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan sharing saya Bu. Nih, ada teman saya udah lama sih sebenarnya sharing mengenai dia nih sebenarnya nasabah Bank Biru Bu, yang seperti yang disebutkan tadi. Nah, suatu ketika dia datang ke bank tersebut untuk transaksi. Pada saat itu dia datang, dia lihat seperti biasa dia datang, terus di hari itu tuh dia ngerasa berbeda Bu, karena security-nya nggak nyapa dan nggak menegur lah istilahnya yang seperti itu Bu. Jadi dia ngerasa gimana, terus untuk setelah selesai dia transaksi, dia kasih nilainya 4 Bu. Setelah dia pulang, selesai transaksi di rumah sekitar sore, itu ada ditelepon dari supervisor bank tersebut Bu, menanyakan, Mbak, benar dengan Mbak ini, kenapa kita dikasih nilai 4, kalau boleh tahu kendalanya apa ya di kita, katanya. Itu nilai 4 dari 5 Bu ya, dia ditelepon gitu Bu. Nah, dia paparkan Bu, kenapa dia ngasih nilai 4, karena security-nya nggak nyapa dan nggak negur dia seperti security-security yang lain atau yang sebelumnya gitu Bu. Jadi dia ngerasa ada yang berbeda gitu di bank tersebut pada saat itu gitu Bu. Jadi supervisornya bilang, oke, nanti kita kalau bahasa kitanya tuh coaching Bu ya, kalau dia sih teguran atau apalah gitu Bu, dia bilang ke teman saya itu. Jadi seperti itu untuk di pelayanan. Jadi pas dia sharing sama aku, jadi aku berpikir, oh seperfect itu ya, itu gitu maksudnya. 5 dari 4 aja ditelepon dia Bu. Jadi dia tuh mencari 5 mungkin Bu. Dari 5 tuh diharapin dia nasabah tuh dapat 5 terus gitu Bu. Nah, mungkin dari sini juga kita belajar atau bercermin hal-hal yang positif juga Bu ya. Kenapa itu pelayanannya seragam dan sama semua ya, mungkin dari kasus teman saya ini gitu Bu. Dari orang yang menilai 4 itu mungkin disampling atau diteleponin semua, itu ditanya kendalanya kenapa, kalau ada yang bisa diperbaikin langsung seperti itu mungkin Bu dalam hal pelayanan. Nah, terus Bu, di saran saya Bu ya,
Kalau kita kan untuk pelayanan itu scan Bu ya. Scan itu kan terbacanya hanya email, foto si frontliner, terus rekomendasi sama saran. Nah, di situ mungkin bisa Bu kita tambahin nomor handphone apa bila nantinya apa ada keluhan atau ada yang perlu kita perbaikin gitu. Jadi kita bisa telepon si nasabah tersebut. Kalau nomor apa alamat email kan nggak bisa Bu. Kadang kita lihat namanya kan kadang yang nggak jelas gitu Bu. Jadi kita susah juga deteksi. Ini nasabah siapa sih sebenarnya? Wah seperti itu sih Bu. Menurut aku ya. Ada juga kadang nasabah kan yang belum jadi nasabah kita, tapi dia mungkin bantu nyetorin yang bosnya atau keluarganya kan bisa jadi Bu. Dia ngasih nilai jelek karena apa pelayanan kita, tapi kita nggak bisa follow up dia karena dia kan nggak punya rekening dan nggak ada data dia gitu di kita Bu. Mungkin seperti itu Bu. Saran saya sih Bu untuk hal pelayanan atau tadi juga untuk yang supervisor lagi eh, ambasador Bu ya. Apa sih yang security itu Bu? Maksudnya Security ambassador. ya yang kayak komandan itu mungkin sangat diperlukan untuk semua cabang sih Bu. Jadi ada koordinator tersendiri lah Bu. Apabila nantinya kalau ada keluhan-keluhan kayak tadi, security bisa menyelesaikan gitu, gak nunggu-nunggu supervisor atau yang lainnya gitu Bu. Jadi security bisa mencatat gitu, apa saja keluhan nasabah gitu. Jadi mungkin secara berlahan kita bisa memperbaikin sih Bu. Menurut saya sih seperti itu sih Bu. Iya Oke, Bu. oke, thank you. Luar Iya. biasa nih. Luar Satu biasa. karyawan kita yang konsen juga Betul, juga terkait betul. service luar biasa loh. Ya, tunggu hadiah dari divisi service quality Pak Wah, Akbar. wah dapat nih. Wah, Hadiah dari Body up Iya. ya. iya. Terbang ke Jakarta. Untuk Terbang ke masuk Jakarta. Catat, catat. Catat. Oke, mungkin dari siapa yang mau menanggapi, Bu? baik. Iya Bu. Boleh Pak Bu. Akbar ya, terima kasih banyak ya Pak Akbar ya. Pak Akbar ya. Akbar ya. Pak Akbar. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Akbar. Ya. Pak Akbar ini merupakan salah satu karyawan yang konsen ya Pak Akbar untuk perbaikan servis di Bank Sinarmas seperti itu ya Pak Akbar ya. Sangat Sampai Bu. Loyal banget Bu ini Bu. ya, loyalitas lah ya, dari integritas ke loyalitas lah ya Pak. Nah, dari Pak Akbar tadi sudah memberikan masukan. Yang pertama diberikan nomor telepon. Baik Pak, nanti coba kita untuk ini ya Pak, setting kembali supaya ada nomor telepon untuk nasabah, pengisian nomor telepon untuk nasabah seperti itu ya Pak Akbar ya. Betul Bu, betul Bu. Kemudian di koin kepuasan kan ya Pak Akbar ya, di penilaian Iya, kepuasan nasabah ya. Iya. Iya. Dan Ya, betul, Betul banget, betul. Supaya kita mau coba hubungin, ternyata di Bu. sistem lagi apa nggak bisa. Iya. Ternyata dia ada perubahan atau memang lagi pengen Betul. dihubungin nomor ini gitu kan. Atau bahkan tadi bukan nasabah, ya kan, karyawannya atau siapanya. Jadi Oke banget ya Mas. betul betul. banget, Hebat. oke banget pokoknya. Terus kemudian yang kedua ini ya Pak Akbar ya, untuk koordinator security dibutuhkan koordinator di setiap wilayah gitu ya Pak Akbar ya. betul Bu. Karena ya Nah, pelayan gitu ya. itu nggak perlu supervisor kan udah banyak kerjaan Bu, kasihan Bu. Jadi Yang banget deh. lagi Langsung jadi nggak lagi mikirin pelayanan Bu mereka tuh Bu. Jadi lebih ke profesional. Kalau pelayanan ya mungkin bisa di ke security-kan dulu sementara dicatat gitu Bu. Maksud saya sih seperti itu Bu. Untuk perbaikan sih Bu. Saran saja sih Bu. Baik Pak Akbar, terima kasih untuk sarannya. Nanti kita tampung dulu, kita diskusikan kembali ya Pak Akbar ya. Ya Bu, Kira ya. Koordinator security ya. Ini Ya. konsennya nggak cuma customer eksternal tapi internal juga ya. juga. Benar-benar peduli ya. Iya. Senang banget ya punya Senang rekan banget kerja ya. seperti ini ya. Selamat Mas Pak Akbar, Akbar ya. di Jakarta. Ada lagi Pak Akbar? Sangat cukup Bu. Terima kasih udah Ya, terima berbagi kasih, juga Pak Bu Akbar ya. ya. Aku Terima mau kasih. ngasih saran itu sih udah lama Kita sih Bu. kirimin Cuman hadiah Mas Akbar mungkin ya. kesampaiannya di sini Betul sih ya, acara dari ini sangat LC bantu sama juga sih SQ Bu buat nanti. sharing-sharing podcast kayak gini. Mas Akbar Makasih nih. Bu ya. Udah Siap. ngasih ruang gitu Bu buat interaksi gitu. Semoga didengerin dan ya makasih Bu ya semuanya Bu Maya, Bu Tira Oke. semuanya Bu. Untuk Makasih. Mas Akbar, nanti kita akan kirimin hadiah selain dari LQ, SQ masih hadiah juga. Wah, double nih. Telepon langsung ditelepon, Bu Nani loh. Langsung keren. Iya Bun, keren ya Bun ya. Oke, Luar biasa. kayaknya udah cukup banyak ya. Nanti kita mungkin boleh pilih dua
lagi nih yang buat kita kasih hadiah? Tadi 2 pertanyaan. Yang pertama yang mengenai internal, internal. bagaimana karyawan level middle terkait sama meningkatkan ini. Mungkin itu kali yang siap. Nanti itu kita kirim hadiahnya ya. Nanti Bapak siapa ya tadi? Mbak Yudi ya? Yandi. Yandi atau siapa yang tadi ya? Nanti di capture ya. Sandri ya, Sandri belakangnya. Oke, terima kasih untuk update semua. Bener kan Bu, aku bilang 1 jam nggak cukup kalau untuk ngobrol ibu-ibu ya, apalagi tentang servis gitu, nggak cukup gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, aku mau ada kata-kata pamungkas atau mungkin pesan-pesan dari ibu-ibu hebat ini ke teman-teman operasional, ke teman-teman internal KPNO untuk menyemangati terkait yuk kita bangun sama-sama mindset customer centricity itu. Dari Hub, Bu Afira deh. Saya. Kaget. Oke, untuk ini ya, pesan-pesan kepada semuanya, Bapak Ibu semua. Kita mulai dari sekarang ya. Sekarang. Boleh nanti-nanti mengenai ini budaya customer centricity, fokus kepada customer. Dan ingat, senyum nasabah membuat saldo kita bertambah. Keren. Oke, terima kasih Bu Mira. Silakan Bu Maya. Wah, keren banget. jadi aduh gimana ya gitu kan. Oke. Kalau kita kan pasti pengennya dalam pelayanan itu nasabah kita happy ya. Nasabah happy, nasabah puas, senang dengan pelayanan kita. Kalau mau nasabah happy, kita dulu harus happy dong, gitu kan. Kita dulu harus happy, dimulai dari kita yang happy, nggak boleh terpaksa, nggak boleh sungut-sungut, nggak boleh, aduh kok begini lagi. Jadi mengeluh gitu ya. Jadi harus mulai dari kita happy dulu, gitu kan. Mau kita panggil motivator terkenal di dunia, di internasional pun, itu tidak akan membuat kita happy. Yang bisa bikin happy adalah diri kita sendiri, mindset kita sendiri. Jadi mulai dari kita dulu yang happy. Oke, selanjutnya dari Bu Nova, silakan. Singkat kayaknya ya, habis kayaknya udah pengen ini udah positif. Dengan kita berpikiran positif, kita itu pasti mencerminkan nantinya bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berespon. Wah, luar biasa banget. Senang banget rasanya bisa ngobrol sama ibu-ibu yang konsen banget sama servis, yang nggak sedikit pengalaman di servisnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu, karena sudah mau jam 5 dan ada iklan. Ibu, satu iklan lagi. Ada iklan, pesan sponsor. Ada pesan sponsor. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Afira. Terima kasih. Terima kasih para update. Terima kasih update. Bapak Ibu. Aku lanjut untuk iklan dulu ya, Bu. Oke, updaters, jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan ada absensi untuk penambah jam training. Tapi sebelumnya ada pesan sponsor dulu. Jadi dari tim digital sosial media itu punya produk baru gitu ya. Produknya menarik banget. Tadi aku sempat baca-baca summary-nya. Nanti akan dibantu dijelaskan sama Om Farel. Om Farel udah ada di Zoom, Om Farel? Itu dia Om Farel. Halo. Selamat sore. Ada produk baru untuk karyawan dan keren banget ya Om ya. Oke. Nah, silakan Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Sherla. Selamat sore rekan-rekan Bank Sinarmas. Kalau tadi Kak Sherla, Mbak Maya, Mbak Afira, dan Mbak Nova seru banget udah membahas tentang panjang lebar tentang dari kekuatan dari pelayanan nasabah. Nah, kalau dari kami nih mau coba share program eksklusif yang juga dilatar belakangi oleh kekuatan dari karyawan. Oke, boleh saya share ya Mbak untuk ininya, screen-nya. Oh, nggak kelihatan. Sebentar ya, saya share. Jadi, kalau teman-teman yang aktif di sosial media, misalnya di Instagram, Facebook, TikTok, ataupun Twitter, pasti sudah tahu lah ya untuk konten-konten dari Instagram, di Reels atau TikTok, kita lebih banyak menggunakan talent-talent dari internal karyawan Bank Sinarmas. Kalau misalkan teman-teman di sini juga belum follow akun sosial medianya Bank Sinarmas, bisa follow dulu nih di Instagram, Twitter, atau TikTok, ataupun sosial media lainnya. Atau juga untuk konten-konten terkait dengan karyawan bisa follow Live at Bank Sinarmas ya. Oke, nah ini di sini kita mau share tentang program namanya program Bank Sinarmas Shining Star. Apa sih program itu? Jadi latar belakangnya adalah karena gini, untuk karyawan Bank Sinarmas ini kan banyak banget ya Mbak Sherla, kurang lebih sekitar 5.000 orang gitu.
kalau mereka aktif semua di sosial media itu wah efeknya besar banget nih buat kemajuan sosial media Bank Sinarmas untuk sharing produk, sharing untuk promo, pelayanan. Jadi nasabah itu ataupun yang belum jadi nasabah, mereka bisa tahu tentang atau program terbaru dari Bank Sinarmas. Nanti diharapkan bisa meningkatkan transaksi dan bisa meningkatkan akuisisi dari nasabah. Seperti itu, Mbak. Kemudian apa sih Bank Sinarmas Shining Star ini? Jadi Shining Star ini merupakan klub eksklusif, jadi kayak semacam komunitas eksklusifnya nanti Bank Sinarmas yang terdiri dari kayak konten kreator atau misalkan sosial media antusias atau talent karyawan. Jadi nanti kita akan memanfaatkan karyawan-karyawan yang punya bakat aktif di sosial media, kemudian bisa bikin konten pendek tentang produk atau promonya Bank Sinarmas, atau misalkan mereka bisa jadi talent, jadi modelnya di sosial media Bank Sinarmas seperti itu. Nah, tujuannya adalah karyawan ini nanti bisa membuat konten atau misalkan sharing konten tentang produk atau promonya Bank Sinarmas. Nah, nanti setelah melalui seleksi atau melalui audisi seperti itu, nanti akan dipilih beberapa karyawan yang akan mendapatkan berbagai benefit gitu. Misalkan kita kasih reward berupa voucher, atau nanti bisa ketemu dengan top manajemen, dikasih training-training khusus, atau nanti bisa di benefit-benefit yang lain ya. Oke, nah untuk mengikuti program Shining Star ini syaratnya gampang banget nih. Jadi karyawan seluruh ya, baik di cabang, di divisi, KPNO atau yang lain, itu bisa ikutan program ini. Syaratnya gampang banget nih, Mbak Serla. Jadi aktif aja di sosial media ya, terutama di Instagram dan TikTok dan Twitter tambahan ya. Kemudian mempunyai follower minimal 500. Jadi nanti kalau yang followernya masih 400, masih 300, boleh nih teman-temannya diajak nih ya. Ayo ayo dong follow gue gitu. Follow gue untuk ini. Nah, karyawan ini juga tahu nih tren-tren di sosial media. Misalkan, oh ada sound yang viral ini nih, atau misalkan, oh ada berita-berita aktif ini tentang ini nih, bisa mereka tahu tentang ini. Kemudian mereka juga kreatif tentunya dan percaya diri. Nah, nanti mereka juga bisa tampil di kamera, misalkan jadi talent atau jadi foto model atau misalkan itu percaya diri itu dibutuhkan ya, Mbak ya. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, benefitnya banyak nih. Jadi nanti kalau misalkan sudah lolos seleksi dan mereka sudah lolos audisi juga, nanti ada semacam klub eksklusif nih, Mbak. Jadi nggak semua orang bisa di sini. Jadi mereka bisa gabung atau join di klub eksklusif ini. Ada banyak benefit nih, misalnya dapat voucher belanja, saldo e-wallet, atau lainnya. Nanti juga plan-nya nanti mereka bisa meet and greet nih sama top manajemennya Bank Sinarmas. Ya istilahnya nongkrong bareng lah sama direksi atau apa, sharing tentang kegiatan-kegiatan mereka seperti itu. Nah, benefit lainnya mereka juga nanti yang sudah bergabung akan dapat training khusus nih, kayak misalkan tentang acting, misalkan tentang gimana cara penyampaian atau apa sih acting yang bagus atau membawakan suatu materi di video dengan baik seperti itu. Nah, untuk benefit lainnya juga nanti akan diinformasikan seperti itu ya. Jadi garis besar seperti ini. Jadi nanti akan ada program besar namanya adalah Bank Sinarmas Ya, nge-lag. Oke, Om Farelnya kayaknya nge-lag. Shining Star gitu. Nah, untuk program ini nanti yang awalnya ada namanya Bank Sinarmas Shining Star Besties Oh, gitu. Sanista. Jadi iya, jadi bestie itu kan teman, biasanya gue Mbak Sarah nih bestiesnya gue banget gitu. Artinya akan jadi temannya Bang Sinarmas banget gitu ya. Gitu. Jadi besties itu kita anggap teman dekat gitu lah. Jadi nanti program untuk mendukung Shining Star ini yang pertama akan kita jalankan nanti mulai minggu depan ya untuk sosialisasinya. Itu adalah program Bank Sinarmas Shining Star Besties atau disingkat dengan BSSS Besties. Apa sih programnya? Seperti ini, Mbak. Jadi nanti program ini merupakan istilahnya startnya ya, jadi lepas landas dari program Shining Star. Jadi untuk mengidentifikasi atau menjaring atau filtering gitu ya, untuk teman-teman di seluruh karyawan Bank Sinarmas, baik itu di KPNO maupun di cabang atau divisi, itu menjadi brand ambassador-nya atau konten kreatornya Bank Sinarmas, seperti itu. Ya sekarang kan banyak banget, nggak perlu pakai tools yang mahal atau apa untuk bikin konten itu, bisa dari TikTok ya langsung, atau bisa dari Reels-nya langsung, atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan seperti CapCut atau Canva, itu gampang banget sekarang seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin, aku nggak bisa bikin ini dengan alat-alat yang
lumayan rumit gitu. Ah sekarang nggak ada alasan gitu, nggak ada alasan untuk seperti itu. Nah, program basic ini ditujukan untuk karyawan, seluruh karyawan untuk membantu mempromosikan konten Bank Sinarmas, baik itu produk, promosi, event, layanan dari cabang juga nanti bisa dipromokan atau konten-konten promosi dari cabang itu juga nanti bisa kita promosikan melalui media sosial dengan menggunakan hashtag dan guideline yang nanti kita tentukan ya seperti itu. Nah, untuk ketentuannya apa sih untuk menjadi bestisnya Bang Sinarmas gitu ya? Menjadi teman dekatnya Bang Sinarmas apa sih syaratnya? Gampang nih. Jadi berlaku untuk seluruh nasabah aktif di sosial media untuk Instagram, Twitter atau TikTok dan wajib nih untuk update informasinya wajib banget untuk follow Instagram Bang Sinarmas dan akunnya @Bang Sinarmas. Untuk follower juga minimal itu 500 ya, 500 follower di Instagram atau di Twitter. Nanti kayak tadi, kalau misalkan masih 200, 300, ayo masih ada kesempatan nih sampai dengan tanggal 20 September ini buat meningkatkan followernya, seperti itu. Nah, untuk nanti setelah ini, untuk yang ingin berpartisipasi atau mengikuti program ini gampang banget. Ini nanti bisa daftar melalui link di bit.ly.bsim Shining Star. Nanti linknya aku ini ya Mbak, aku share di chat atau nanti kan hari hari Selasa itu kita akan ada email blast atau kita akan post di eh, di Instagram Bank Sinarmas. Jadi nanti teman-teman yang nggak sempat nyatet linknya nanti bisa didapatkan di email blast untuk karyawan ya. Oke. Nah, untuk apa sih yang dilakukan gitu? Oh, gue udah daftar nih, gue daftar terus gue harus ngapain gitu misalkan gitu ada yang nanya. Gampang banget. Nanti kan setelah join atau setelah registrasi kita bakal filtering nih. Oh, ini yang followernya udah 500. Oh, ini yang belum gitu. Akan kita filtering lagi. Setelah melalui tahap filtering itu nanti yang sudah daftar memenuhi kualifikasi ya, kita akan invite di grup WhatsApp gitu. Nah, setelah di grup WhatsApp, mereka akan kita 1 bulan itu cuma sekali posting loh. 1 bulan sekali posting di feed mereka, kontennya nanti akan kita berikan juga. Nah, untuk kontennya nanti akan diberikan oleh tim sosial media Bang Sinarmas. Nah, pertama adalah tadi posting konten sebulan sekali yang sudah ditentukan oleh tim sosial media Bang Sinarmas. Setelah konten, mereka posting konten, mereka share-share nih ke temennya, ke kerabatnya, ke siapa lah yang aktif di sosial media ya, biar mendapatkan like, share, komen terbanyak. Karena apa? Karena nanti pemenangnya ditentukan berdasarkan yang like-nya banyak, komennya banyak, atau like-nya banyak seperti itu gitu. Jadi setelah peserta ini posting, mereka juga info ini ke follower-followernya, ayo dong share, ayo dong post, like, komen gue biar bisa engagementnya seperti itu, seperti banyak. Jangan lupa juga setelah daftar itu nanti setiap konten di lab at Bang Sinarmas atau konten-kontennya Bang Sinarmas jangan lupa di like dan komen ya. Jadi like aja sih pakai jempol gitu, nggak perlu biaya atau apa, cukup like aja. Nanti itu jadi penilaian juga karena kita memilih pemenangnya tadi berdasarkan konten yang diposting dan dua keaktifan mereka untuk berinteraksi dengan sosial medianya Bang Sinarmas. Nanti ada toolsnya ya, namanya soho.com, itu nanti untuk meranking siapa nih yang karyawan yang paling aktif selama 1 bulan misalkan gitu. Selama 1 bulan misalkan Mbak Serla yang paling banyak like, paling banyak share tentang konten-konten di Bang Sinarmas itu nanti akan di ranking gitu di atas yang paling kelihatan seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan post di sosial medianya peserta ini jangan lupa ya gunakan hashtagnya Bang Sinarmas dan BSSS Business untuk setiap konten yang diposting. Seperti itu sih. Nah, hadiahnya apa nih? Wah, hadiahnya lumayan besar nih. Untuk tahap awal, ini yang BSSS Business ini kita hadiahnya adalah setiap bulan. Jadi postingnya itu antara tanggal 16 sampai tanggal 30 setiap bulan. Misalkan bulan September nanti ya diposting, kita kasih kontennya, diposting tanggal 16 sampai tanggal 30. Nanti setelah tanggal 30 capture aja hasil konten dari mereka, berapa banyak sih like-nya, berapa banyak sih komennya atau share-nya. Nanti untuk juara pertama setiap bulan itu di Instagram dapat voucher 700.000. Untuk juara keduanya dapat 500.000. Sementara untuk Twitter itu untuk juara pertamanya 600.000. Itu untuk pemenang bulannya. Jadi ada 4 bulan nih, September, Oktober, November, dan Desember. Nah nanti di akhir tahun itu ada dipilih Besties of the Year.
Nah, untuk best of the year-nya itu, untuk Instagram juara satunya dapat 1 juta, dan juara duanya dapat 800.000. Sementara untuk Twitter, best of the year-nya dapat 1 juta rupiah. Gitu. Jadi nanti, seperti yang tadi saya informasikan di awal nih, Mbak Serla, jadi cukup posting konten yang sudah ditentukan, kemudian untuk selama setengah bulan 1 kali report aja, di capture aja untuk bukti tayangnya ke Google Form yang nanti kita sediakan juga. Nanti pemenang ditentukan berdasarkan engagement di sosial media yang tertinggi. Engagement ini didapatkan dari like, share, komen untuk konten yang mereka posting. Seperti itu, Mbak. Nah, programnya siapa nih kalau misalkan ada yang bingung? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di bit.ly.info.shiningstar atau nanti akan dipost hari Selasa karena Senin libur ya. Itu di email blastnya Korpsek, kemudian di Instagramnya Live Bank Sinarmas. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apa bisa email ke devin.leroy atau ke saya muhammad.rifai@banksinarmas. Itu Mbak Serla. Jadi gampang banget nih. Registrasi aja, nanti di-share linknya, kemudian nanti join di WhatsApp-nya kita berikan konten yang harus di-post, nanti tinggal cari aja tuh like, komen, atau share sebanyak-banyaknya. Nah, kita menang deh dapat hadiahnya. Ini untuk starternya ya, nanti untuk pengembangan programnya akan lebih besar lagi diinformasikan di update selanjutnya mungkin yang Mbak Serla ya. Oke, itu saja mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan, 1 orang atau berapa gitu, 1 aja. Oke, nanti bisa di info aja ya Om, email sama nomor Oke. handphone dan Oke. lain-lainnya di chat gitu. Betul. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung chat gitu ya. Terima Iya. kasih banyak Oke. Iya. Farel Oke, untuk betul. Oke, terima kasih Mbak Sela. siap. Nanti Oke. untuk Jangan teman-teman lupa nih join ya. ya harus join nih karena banyak banget talent-talent Bang Sinarmas yang Oke. keren-keren gitu ya. Betul. Terima kasih Om Farel. Betul. Oke. Nah, Thank you Mbak Serla. boleh hadap aku. Ibu-ibunya boleh persilakan untuk selesai karena udah capek ya, udah lelah. Kalau gitu saya Sherla izin pamit dari Ngupdate hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah.